Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang dicurahkannya kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bermuajah kembali dalam kajian Al-Qur'an Perkata. Insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji mulai dari surat Al-Baqarah ayat ke-35. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Setelah sebelumnya sudah disampaikan bahwa Nabiullah Adam alaihissalam unggul atas malaikat dengan karunia ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Maka dalam hal ini ya, malaikat yang sudah lebih dulu diciptakan Allah dan beribadah ribuan tahun sebelumnya, kemudian ya dikalahkan oleh Nabi Adam alaihissalam dengan karunia ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini Allah mengangkat derajat ya hambanya sebab ilmu. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai sujud takrim, itu memuliakan Nabi Adam. Dan seluruh malaikat segera ya fasajadu, itu bermakna segera sujud tanpa berpikir panjang, tanpa kenapa-kenapa, langsung sujud kepada Nabi Adam karena perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan tentunya bukan sujud ibadah, bukan sujud menyembah Nabi Adam, tapi sujud takrim untuk memuliakan Nabi Adam. Kemudian hanya iblis yang kemudian menolak perintah sujud itu. Iblis menolak karena merasa dia lebih unggul, dia lebih hebat daripada Nabi Adam. Padahal tadi sudah jelas Nabi Adam lebih unggul. Oleh karena itu kemudian karena kesombongannya iblis itu, maka iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan ayat ini. Wa qulna ya Adamu uskun. Wa qulna, dan kami berfirman. Ini Allah berfirman, ya Adamu, wahai Adam. Ya, ini adalah harfun nida, huruf nida. Adamu ini adalah munada. Munada mufrad alam. Yang ketika dia
ada huruf nida, maka munada mufrad alam ini mabniun ala dhom, maka dimabnikan dhammah. Adamu. Ya Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah engkau. Uskun, tinggallah engkau. Ini fi'il amar. Fa'ilnya adalah tersimpan di dalam uskun itu, dhamir mustatir, ya, takdiruhu anta. Tinggallah engkau, anta, iya engkau. Anta ini ataf menguatkan dhamir mustatir yang tersimpan tadi. Ya, dikuatkan dengan dhamir munfasil, anta. Ini penguatan. Ya. Engkau, tinggallah, wazaujuka, dan istrimu. Istrimu, ini hawa, ha, waw, hamzah, alif, hamzah. Hawa. Al-jannata, di dalam surga. Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada episode yang terpotong dalam hal ini. Memang dalam salah satu dalam satu penggalan-penggalan cerita itu memang ya ada satu episode yang kemudian dilipat. Keterangannya ada di ayat yang lainnya atau diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Ya, dalam hal ini setelah Nabi Adam ya dimuliakan Allah dengan sujudnya para malaikat, maka Nabi Adam ditempatkan Allah di surga. Ini ya kisah di penggalannya. Ditempatkan di surga dengan segala macam fasilitas, tetapi Nabi Adam masih merasa ada sesuatu yang ya kurang nyaman begitu ya. Di surga tetapi merasa kurang nyaman. Maka tentu Allah Maha tahu. Ya, Allah. Kemudian saat Nabi Adam tidur itu diambil ya tulang iga yang sebelah kiri. Tulang apa namanya ini ya? Iga. Kalau ini iga, kalau kita nyebutkan apa tuh? Tulang ya tulang rusuk ya, tulang rusuk yang sebelah kiri. Tulang rusuk ini dijelaskan para ulama ini ada 18 kanan dan kiri, tetapi yang kiri ada 17. Nah, satu itu adalah sebagai ya nantinya akan diciptakan pendampingnya Nabi Adam, yaitu Hawa. Jadi diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam sebelah kiri, satu agak bengkok. Maka ya ini filosofinya adalah ya para istri itu, jika para suami itu tidak bijaksana mendidik istrinya, maka ya ketika terlalu keras, maka yang bengkok itu bisa patah. Tapi kalau tidak dibiarkan saja, maka semakin bengkok. Oleh karena itu, dalam mendidik istri ini ya tidak terlalu keras dan juga tidak dibiarkan begitu. Ya, supaya bengkoknya tetap ini kan bengkok ya, karena supaya melindungi bagian organ dalam ini ya, agak bengkok. Nah, itu filosofinya demikian. Maka setelah Nabi Adam bangun, tiba-tiba di sampingnya sudah ada wanita yang sangat cantik, yaitu Hawa itu di sampingnya. Dan kemudian dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mahar sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ya, sudah ada sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai maharnya Nabi Adam menikahi Sayyidatina Hawa. Nah, menikahlah Nabi Adam dan Hawa ya, dengan demikian maka Nabi Adam sudah sangat tentram ya. Maka dikatakan di sini, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu. Di sambungannya ke ayat ini. Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Nah, wah, Masya Allah ya, Nabi Adam di dalam surga bersama Hawa, istri tercinta. Wakula minha, wakula dan makanlah kalian berdua. Wakula ini fi'il amar, jadi alamatnya nunnya dibuang. Ya. Nunnya dibuang. Wakula dan makanlah kalian berdua minha yang ada di dalam surga itu. Ada di sana di surga. Ha kembali ke jannah. Rogodan dengan makanan yang nikmat. Ya, makanan yang nikmat. Haitsu syi'tuma ya sesukamu, dimanapun di dalam surga itu sesukamu.
Masya Allah ya. Apa aja ada di dalam surga yang nikmatnya tiada tara. Nikmatnya tiada terkirakan. Jauh sekali dengan dunia. Menikmati hidangan surga, apa kenikmatan di dalam surga itu tidak ada bosannya dan tidak ada enak-enaknya. Kalau di dunia ada enaknya. Ya, kadang-kadang kita makan sate enak gitu ya. Coba makan sate enak. Sate 10 nikmat. Begitu 20, 30 enak sudah itu, udah nggak bisa lagi. Ada batas. Kemudian ada efeknya kalau di dunia, makan terlalu banyak makan enak, kolesterol dan sebagainya, ada efek. Kalau di surga tidak ada efeknya, tidak ada efek apapun, tidak ada rasa sakit. Wah, Masya Allah. Di situ dengan seluas-luasnya menikmati surga itu, menikmati hidangan surga itu. Wala takroba, dan satu ini, janganlah, nilamnya adalah lanahi, ya, larangan di sini, ya. Wala, dan janganlah takroba, kalian berdua mendekati. Hadhihi syajarah, hadhihi maf'ul bih, asyajarata badal. Jadi sama-sama dibaca nasab. Ya, syajarota, maka tidak dibaca hadhihi syajaroti. Jadi kenapa tati itu ada kaidahnya begitu ya. Wala takroba, dan janganlah kalian berdua dekati hadhihi syajarota, pohon ini. Nah, pohon ini itu diterangkan para ulama, ini beda-beda pendapatnya. Sayyidina Ibnu Abbas menafsirkan pohon ini itu pohon anggur. Kemudian sahabat yang lain ada pohon tin, pohon gandum dan sebagainya. Yang nama-nama pohon yang tentunya Allah yang tahu. Nah, kemudian setan menamakan pohon itu khuldi. Jadi kalau kita menamakan pohon itu khuldi, itu nama dari setan untuk mengelabui Nabi Adam dan Hawa. Ya. Jadi pohon ini maka namanya wallahu a'lam bishawab. Karena para ulama kemudian berbeda-beda ini menafsirkan pohon ini itu pohon apa. Jadi semua diperbolehkan kecuali satu pohon. Maka kenapa demikian? Memang karena sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Sudah dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala, di mana sebelumnya itu sebelum diciptakan Nabi Adam, itu Allah sudah menyatakan kepada malaikat akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Nah, khalifahnya itu ya Adam itu. Bagaimana mungkin Adam itu menjadi khalifah di muka bumi kalau tempatnya di surga? Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya sudah punya desain bagaimana nanti seluruh makhluk manusia ini, termasuk kekasihnya di atas kekasih itu adalah Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya adalah anak keturunannya Nabi Adam. Kalau Nabi Adam dan Hawa itu di surga, maka tidak pernah hamil. Tidak ada hamil di surga itu. Tidak ada melahirkan, tidak ada. Di surga tidak ada itu. Maka kalau Nabi Adam dan Hawa selamanya di surga, ya bagaimana tentang khalifah di muka bumi? Bagaimana keturunannya Nabi Adam? Bagaimana kekasih di atas kekasih itu Nabi Muhammad SAW yang nantinya akan lahir di bumi. Maka memang disediakan seluruhnya boleh dimakan kecuali satu pohon ini. Jadilah itu ya. Fatakuna minal zalimin. Maka ini juga ada ada kalimat yang disimpan apabila engkau mendekati, maksudnya memakan buah itu, fatakuna, maka kalian berdua minal zalimina, termasuk orang-orang yang zalim. Jadi mendekati saja tidak boleh, apalagi memakan. Seperti wala taqrabuz zina. Zina itu tidak boleh. Mendekati saja tidak boleh, apalagi zina. Maka tidak kita artikan mendekati zina itu tidak boleh berarti zinanya boleh, karena secara kata adalah wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati zina. Mendekati kan tidak boleh. Kalau itu zina boleh. Oh, lebih tidak boleh lagi. Jadi ablal ya, lebih hebat lagi itu larangannya. Jadi mendekati pohon ini tidak boleh, apalagi memakannya. Tentu itu utamanya begitu. Larangan utamanya adalah memakan buah pohon, dan sebab-sebab untuk makan itu dilarang.
Inilah kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebabnya dilarang. Ya, apalagi kemudian memakan. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-35. Dan dilanjutkan dengan ayat ke-36. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Nah, setelah tadi dinyatakan seluruh makan makanan di surga yang nikmat, lezat, tiada tara, tiada enak. Di dunia ini enak semuanya. Terbatas enak, ada efeknya. Kalau di surga tidak ada enak, tidak ada efeknya. Kecuali satu saja yang dilarang Allah. Nah, ini berarti Allah sudah memberikan pelajaran kepada keturunannya Nabi Adam, ya, bahwa ya rasa ingin itu yang salah satu menyebabkan orang itu tergelincir. Jadi rasa ingin. Yang di dosa yang pertama adalah dosanya iblis sombong. Kemudian yang kedua adalah melampiaskan keinginan. Jadi semua itu tidak diperbolehkan, satu dilarang. Itu nanti akan ada rasa ingin untuk penasaran. Ya, bagaimana sih gitu ya. Terutama istrinya Nabi Adam ini. Ya, ini ceritanya di godanya adalah Nabi Adam tidak mempan. Nah, istrinya yang kalah. Kemudian istrinya mendesak Nabi Adam supaya ikut memakan pohon itu, buah pohon itu. Nah, ini ada pihak ketiga yang bermain. Fa'azallahuma syaitanu. Fa'azallahuma asyaitanu. Ini fa'ilnya diakhirkan. Ya. Maf'ul bihnya di muqaddam, didahulukan. Ya, maf'ul bihnya adalah huma, fa'ilnya adalah syaitan. Fa'azallahuma, maka menggelincirkan keduanya. Asyaitanu syaitan. Maka syaitan menggelincirkan keduanya. Memelesetkan keduanya. Keduanya Nabi Adam dan Hawa. Anha darinya, dari surga. Fa'akhrajahuma, ya, ini di teksnya ini dari Kemenak, ya, terjemahan Kemenak, saya copy. Ini fa'ilnya Allah. Jadi maka Allah mengeluarkan keduanya. Jadi kalau kemudian dikeluarkan keduanya, ya yang mengeluarkan Allah, mengeluarkan dari surga. Fa'akhrajahuma, sehingga keduanya dikeluarkan. Atau kemudian kalau dijadikan aktif, ya, sehingga Allah mengeluarkan keduanya. Mimma, dari segala kenikmatan, karena yang keduanya itu, ya, ketika itu fihi, ada di dalam surga. Maka digelincirkan oleh setan, digoda oleh setan dengan berbagai tipu dayanya sampai mengatakan bahwa ya pohon itu pohon kekekalan, pohon khuldi. Ya. Jika engkau memakan pohon itu, maka kamu akan kekal. Nabi Adam bergeming, tapi istrinya tidak tahan. Istrinya karena merasakan kenikmatan surga, sudah fasilitasnya nikmat sekali, tidak tahan. Wah, kekal ini ya, pengen kekal gitu. Tidak tahan itu Hawa. Ya, maka kemudian dirayu. Ya, Nabi Adam dirayu, terus setan juga terus. Akhirnya keduanya memakan pohon itu. Pohon itu bukan lagi mendekat, kamu makan pohon itu. Maka ketika dimakan pohon itu, rontoklah pakaiannya, ya. Kemudian ya malu sekali Nabi Adam dan seterusnya nanti. Wakulna, dan kami berfirman, ihbitu, turunlah kamu. Ya, ini menggunakan jamak, padahal yang khitabnya adalah dua, Adam dan Hawa. Ini tafsirnya ada yang mengatakan ihbitu, turunlah kamu, Adam, istrimu, dan nanti ke seluruh
keturunanmu. Ada juga yang kemudian menafsirkan ihbitu karena jamak, yang sebelumnya itu huma-huma begitu ya. Turunlah kamu, Adam, Hawa, dan juga sekalian iblis. Turunlah kamu semua. Ba'dukum, sebagian kamu, pada li ba'din, atas sebagian yang lain, adu, kabarnya menjadi musuh. Sebagian kamu atas sebagian yang lain akan bermusuhan. Jadi tadi Adam, Hawa, iblis. Ini iblis itu punya anak keturunan juga itu nantinya, beranak pinak juga. Dan Nabi Adam dan istrinya Hawa juga beranak pinak. Itu sebagian satu dengan sebagian yang lain akan menjadi musuh. Sudah pasti nih Nabi Adam dan keturunannya adalah musuhnya iblis dan keturunannya. Di samping itu anak keturunan Nabi Adam juga satu sama lainnya juga bermusuh. Ya sebagian. Walakum, dan serta bagi kamu fil ardi, di muka bumi, mustaqarrun, ada tempat tinggal. Ini mubtada muakhar, ya. Walakum sebagai khabar muqaddam. Ya, nanti bagi kamu di muka bumi ada tempat tinggal. Tempat tinggal kamu adalah di muka bumi. Wa mata'un ilahin, dan kesenangan ilahinin sampai waktu yang ditentukan. Insya Allah ini juga pelajaran bagi kita semua, bagi sekalian, bahwa setan ini adalah makhluk yang tidak rela, ya, tidak rela Nabi Adam ya itu terus tinggal di surga tadi dengan rekayasanya, dengan upayanya kemudian Nabi Adam tergelincir melakukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, akibatnya diusir dari surga. Dari kenikmatan yang tiada tara turun ke bumi ya dalam kondisi yang terpisah antara Adam dan Hawa. Ya disebutkan di tafsir Nabi Adam diturunkan di India, Hind kalau bahasa ininya India, di India, sedangkan Hawa di Jeddah di Saudi Arabia. Ya, itu salah satu dari tafsir para ulama ya. Ya tidak ngarang ini ya, ada rujukannya. India dan Jeddah di Saudi Arabia. Terpisah yang tidak tahu arahnya. Nabi Adam mencari istrinya juga mencari Nabi Adam di belantara bumi yang tidak tahu arah waktu itu. Yang biasanya makan dilayani di surga, apa ada aja, apa yang diinginkan ada, sekarang harus mencari sendiri. Harus mencari sendiri. Ya, betapa susahnya waktu itu. Harus mencari sendiri. Maka di dunia kalau mau makan kan repot ya. Harus masak, harus ini nyiapin itu. Kalau di surga pengen apa langsung ada. Ini di dunia harus repot-repot. Ya susah, kemudian terpisah dan menanggung dosa. Merasa berdosa ini Nabi Adam dan Hawa. Dan memang tempat tinggalnya memang di bumi karena sudah diskenarokan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Nabi Adam mau protes sebenarnya bisa. Nabi Adam kalau protes bisa. Ya, diturunkan di bumi, ya kan skenario engkau ya Allah. Bukannya engkau telah menyampaikan bahwa akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Dan Adam ini ya kandidatnya. Sudah sampai di bumi. Gitu. Ini skenario engkau. Tetapi kemudian memang Nabi Adam seorang nabi yang hanya mengakui kesalahannya, tidak protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak protes kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahannya dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian, di sini juga ada pelajaran bagi kita bahwa tempat tinggal manusia memang di bumi yang sudah desain oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelumnya, sejak lama sekali. Bumi adalah tempat tinggal yang pas untuk menetap bagi manusia. Semua disediakan di bumi fasilitas untuk itu. Tidak di tempat yang lain, tidak di planet yang lain. Di bumi menanam apa saja, padi, buah-buahan tumbuh semuanya. Kalau di tempat lain, di planet lain,
ya belum bisa. Studi belum sampai. Kemudian menyimpulkan bahwa ada planet lain yang layak untuk menjadi tempat tinggal. Disinilah kebenaran Al-Quran. Ya, bagaimana Nabi kemudian yang tidak pernah belajar, tidak pernah membaca, ya tidak pernah berguru kepada siapapun, kemudian menyampaikan ayat-ayat yang begitu presisinya sangat tinggi, presisinya 100%. Ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Seperti ini tidak mungkin. Yang terbukti ya saat ini semakin ke sini semakin terbukti bahwa memang ayat-ayat Allah setiap kata itu presisinya 100%. Wa mata'un ilahin, dan kesenangan yang sampai waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan kalau manusia ya sampai mati. Silahkan nikmati dunia ini, silahkan menikmati bumi ini dengan segala fasilitasnya, tapi ada masanya. Begitu mati selesai kan. Dan juga ada masa selesai bumi, nanti kiamat selesai juga. Jadi wa mata'un ilahin, kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Bahkan ketika hidup pun sudah tidak bisa merasakan kenikmatan, banyak sekali. Ya, orang yang masih kaya raya, tetapi sudah nggak bisa makan yang enak-enak, sudah nggak bisa makan ini, makan itu, karena terhalang oleh penyakitnya. Itu berarti sudah selesai dia makan enak itu. Meskipun dia mampu. Mati juga sudah selesai masanya. Dan nantinya di hari kiamat juga sudah selesai. Ada masanya. Sedangkan di surga kan tidak ada masa. Sampai waktu yang ditentukan selama-lamanya. Kita lanjutkan. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi Nabi Adam tadi diusir dari surga, diturunkan ke bumi yang antah berantah waktu itu, tanpa memakai baju, dirontokkan bajunya, turun dalam kondisi telanjang, terpisah dengan istrinya. Betapa susahnya Nabi Adam dan merasa sangat berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian turunnya Nabi Adam itu dikasih bekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita namanya ijazah, diberi doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Adam diberi doa, tapi iblis diturunkan tanpa bekal dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa doa. Ya, maka tersesat terus ya. Karena memang Nabi Adam adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan tapi dikasih bekal. Nah, memang caranya demikian Allah. Skenario Allah ini. Fatalaqa Adamu, fatalaqa, maka kemudian menerima Adamu, Nabi Adam menerima mir rabbihi, dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, kalimatin, beberapa kalimat, doa-doa. Doa-doa minta ampun. Ini diterangkan dalam ayat yang lain. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Ini kan karena kekasih. Nabi Adam kekasihnya Allah, diturunkan dikasih bekal baca doa ini. Ya, maka dibaca oleh Nabi Adam dan Hawa juga, keduanya membaca doa itu, dikasih bekal. Tetapi tidak serta-merta diterima taubatnya. Butuh waktu 450 tahun Bapak Ibu sekalian. Waktu 450 tahun saling mencari, saling kebingung, dan terus membaca itu. Sampai kemudian setelah 450 tahun Nabi Adam sampai di Mekah, sampai di Ka'bah. Ya, saat itulah diterima Allah Subhanahu wa taala taubatnya, bertemu dengan Sayyidatina Hawa. Ketemunya Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa di Mekah menandai taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala.
Fataba alaihi, fataba maka Allah menerima taubatnya alaihi kepada Nabi Adam. Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Taba ini bisa bermakna Adam bertaubat atau Allah menerima taubat, ya. Tapi kemudian di penafsiran tafsir menafsirkan bahwa Allah menerima taubat alaihi kepada Nabi Adam. Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Innahu sesungguhnya Allah huwa ia Allah at-tawwabu adalah zat yang maha penerima taubat, ar-rahimu zat yang maha penyayang. Ya Allah maha penerima taubat, Allah maha penyayang. Ini memberikan pelajaran kepada kita agar kalau kita salah, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, maka yakinlah Allah akan menerima taubat kita. Karena Allah adalah At-Tawwab. Tawwab itu mubalaghah. Sigat mubalaghah itu zat yang maha menerima taubat. Maha memaafkan itu Allah Subhanahu wa taala. Maha menyayangi lagi kepada hambanya. Ya. Jika hambanya bertobat, Allah ampun. Apalagi umatnya Nabi Muhammad SAW yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, taubatnya itu tidak harus sebagaimana umat-umat terdahulu. Nabi Adam harus 450 tahun. Kemudian Nabi Musa, umatnya itu kalau mau taubat harus membunuh dirinya atau dibunuh. Ya. Ketika menyembah Samiri, sapi Samiri. Ya, ditinggalkan Nabi Musa ya untuk menerima Taurat, kemudian balik itu umatnya menyembah Samiri. Maka taubatnya adalah dengan membunuh dirinya. Betapa beratnya umat terdahulu. Taubatnya membunuh diri. Kalau umatnya Nabi Muhammad, taubatnya adalah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembacaan kajian Al-Quran perkata. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan pertolongan kepada kita, berikan ilmu kepada kita dan hikmah kepada kita sehingga kita bisa mengambil pelajaran dan kemudian kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Kami tidak bisa hidup. Ya, assalamualaikum.